Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dhani SBR yang selalu makin menarik dari episode ke episode ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budak horor! Guna-guna dipangkas rambut Mang Soleh, warung kopi Bang Doni. Pagi itu, seperti biasanya, Doni sedang menikmati sarapan pagi berupa nasi uduk buatan ibunya, Ma Zubaida. Namun, kali ini dia hanya ditemani oleh Jumri, sedangkan Gembul tak terlihat batang hidungnya sama sekali. Jum, si Gembul mana sih? Tumben kagak kelihatan, tanya Doni penasaran. Anu bang, Mas Gembul keluar, katanya sih dia mau sarapan di luar, jawab Jumri. Lah, tumben lah gua kata mah dia sarapan di tempatnya si Eis, saut Doni. Anu bang, katanya Mas Gembul dia ada yang ngomongin di status FB-nya, katanya genek tuh tiap hari makan nasi uduk mulu. Gitu bang, makanya hari ini Mas Gembul sarapannya di luar, ungkap Jumri. Bujuk, usil amat ya yang komen begitu. Mulut-mulut siapa lah setelah kita mau ngapain, mau sarapan apa kek? Lah emangnya dia yang empanin. Bujuk, emosi gue dengernya, ujar Doni jengkel. Loh, apa yang marah sih? Kan komennya di statusnya Mas Gembul, tanya Jumri heran. Lah, lu bagaimana sih Jum? Si Gembul entuk kan saban hari sarapannya sama kita. Ya kalau dia nyindir masalah sarapan, ya gue ikut kesindir lah. Lama-lama gue gedek juga tuh yang komen, sungut Doni dengan nada tinggi. Oh iya ya, bener juga apa kata abang, sahut Jumri sambil mengangguk pelan. Tak lama kemudian, Gembul pun datang dengan sepeda motor NMAX miliknya. Bul, lu kagak sarapan nasi uduk? Tanya Doni tanpa berbasa-basi. Enggak bang, jawab Gembul singkat. Katanya si Jumri, gara-gara ada orang yang komen di status FB lo ya, yang bikin lo kagak mau lagi sarapan nasi uduk. Gembul tak menjawab, dia hanya diam mematung. Lo ya, lama-lama kayak RT juga lo, segala sarapan dipoto-potoin bakal status, alay, sentak Doni. Yang gak apa-apa dong bang, itu kan namanya ikut perkembangan zaman, biar kita bisa eksis di media sosial, timpal Gembul. Alah, belagu lo. Emangnya tadi sarapan apaan sih lo? Tanya Doni penasaran. Anu bang, nasi kuning. Elah, sama-sama juga nasi, cuma beda warnanya doang. Ngapa kagak lu warnain aja nasi uduk mah pakai spidol warna kuning? Ledek Doni. Abang nih pagi-pagi udah nyap-nyap aja, nanti makanan saya nggak jadi daging nih bang, saut Gembul menggerutu. Ya bagus, biar jadi kentut aja, biar lemak lu berkurang, ujar Doni sewot. Ya, setiap pagi kediaman Mbak Zubaida selalu saja diramaikan oleh celotehan-celotehan Doni dan Gembul, sehingga Mbak Zubaida selalu pusing saat mendengarnya. Ya ampun, pagi-pagi udah pada ribet baik, kagak bisa ngapa kalau habis makan pada kagak berisik. Kuping mah sampai sakit dengernya, ujar Mbak Zubaida yang tiba-tiba saja melintasi Doni dan Gembul. Ya, saat itu Mbak Zubaida ingin pergi ke dapur untuk mengambil semur jengkol yang lupa dia bawa saat berjualan. Saat Mbak Zubaida berada di dapur, Doni pun langsung berbisik pada Gembul. Gembrot, awas lu ya, gua aduin sama emak lu. Hari ini lo kagak makan nasi uduk buatan dia, ancam Doni. Mendengar itu, Gembul pun langsung pucat. Bang, jangan bang, nanti Mang ngambek lagi sama saya bang.
Biarin, biar asah lo. Ntar lo pagi kelaparan, saut Doni lagi. Ya, saat itu Doni ingin mengadukan Gembul pada ibunya jika Gembul tak sarapan nasi uduk buatannya. Namun, ketika Mas Zubaida kembali dari dapur, tiba-tiba saja Gembul beranjak dari duduknya dan meminta sarapan nasi uduk pada Mas Zubaida. Mak, saya belum sarapan nih, Mak. Ya ambil diri dah, lu nyendok dewek ya, sahut Mas Zubaida menyuruh Gembul mengambil sarapannya sendiri. Di situ Doni hanya bisa melongo melihat kelakuan Gembul yang tak kenal kata kenyang. Bujuk dah, dasar kebo. Lah dia kan baru sarapan nasi kuning. Cepet banget otaknya kalau mikir masalah makanan, gerutu Doni Jumberi yang melihat semua itu hanya cengengesan sendiri sambil melahap sarapannya. Setelah selesai sarapan, Mak Zubaida melihat jika rambut Doni nampak panjang dan berantakan. Tong, lu cukur rambut ngapa? Mak agak betah banget itu ngelihat rambut lu berantakan banget kayak kandang ayam. Ya lemak, masa muka Doni disamain sama kandang ayam, sahut Doni. Mendengar itu, Gembul yang berada di dekat Doni menyadari jika rambutnya juga telah panjang. Dia nampak menarik-narik rambut bagian depannya dan meniup-niupkannya di depan Doni. Tanpa sengaja, tiupan angin dari mulut Gembul terasa oleh Doni karena dekat dengan wajahnya. Bul, ngapain sih? Lu jangan niup-niup begitu apa? Mulut lu bau karbit, sentak Doni pada Gembul. Waduh bang, rambut saya juga udah panjang ini bang. Saya juga mau potong rambut saut Gembul tak menghiraukan ucapan Doni. Sini Bul, rambut lu gue potongin, ucap Doni menawarkan bantuannya. Loh, memangnya abang bisa motong? Tanya Gembul penasaran. Ya kagak bisa, makanya gue mau belajar. Waduh, saya jadi kelinci percobaan abang dong. Gak mau ntar rambut saya jadi berantakan. Tolak Gembul. Lu mah bukan kelinci percobaan, lu mah kebo percobaan, ledek Doni. Siang harinya, di kafe warung kopi Bang Doni, nampak Doni sedang melihat-lihat gudang yang sedang dibangun oleh Pak Wito. Gudang itu kelak akan digunakan Doni untuk menyimpan berasnya. Gudang tersebut cukup sederhana dan dibuat akses jalan sendiri terpisah dengan kafe warung kopi Bang Doni. Bang Doni, ini sebentar lagi bangunannya selesai. Saya tinggal finishing dan menutup ventilasi udara dengan kawat yang rapat supaya gudang Bang Doni tidak dimasukin tikus, ujar Pak Suwito menjelaskan. Widih, mantep banget mas, cepet juga ya pengerjaannya. Mana rapi lagi, sip dah, saut Doni merasa puas. Kalau untuk aksesnya sudah tidak ada masalah ya bang. Jadi kalau ada mobil mau antar atau mau ambil beras bisa langsung ke gudang, tidak lewat kafe. Saya juga sudah buat pintu connecting gudang dan kafe, jadi Mas Doni nggak perlu keluar-keluar. Jelas Pak Suwito. Ya mas, tadi saya juga udah ngecek, lumayan lebar ya jalan masuknya. Truk engkel juga bisa lewat kayaknya, saut Doni. Iya bang, enak ya punya lahan luas itu gampang ngaturnya. Jadi ngomong-ngomong, lahan yang di belakang itu kan masih luas. Apa Bang Doni belum ada rencana untuk bangun? Ya bangun kos-kosan atau kontrakan gitu? Tanya Pak Suwito. Tar dulu dah mas. Lagian emang sengaja saya kagak bangun-bangun biar plong, biar hawanya masih enak. Kalau dibangun kos-kosan ntar malah sumpek. Lagian pan saya niatnya mau buka bengkel, malah jadi gudang beras duluan, ujar Doni disusul anggukan dari Pak Suwito. Di sore harinya, Doni bersiap-siap meninggalkan kafe warung kopi Bang Doni. Rupanya Doni berniat memotong rambut di pangkas rambut langganannya. Saat berada di atas motor, Pak Slamet langsung menghampiri Doni yang sudah duduk di atas sepeda motor berjenis Suzuki Shogun berwarna biru tua tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni, salam Pak Slamet. Waalaikumsalam, balas Doni santai. Maaf Mas Doni, jika saya boleh bertanya, ada apakah gerangan sehingga tak biasanya Mas Doni pergi dari kafe di sore hari seperti ini? Apakah ada hal yang genting? Tanya Pak Slamet. Mendengar itu, Doni pun iseng mengikuti gaya bicara Pak Slamet. Jadi begini ya Pak Slem,
saya ada keperluan mendesak. Ya kagak genting-genting amat sih. Ya udah, sampai di sini dulu pembicaraan kita. Saya tinggal dulu ya, Pak Slem, ujar Doni sambil menyalakan sepeda motornya. Namun tiba-tiba saja muncul Gembul dari dalam kafe warung kopi Bang Doni. Dia langsung menyalakan sepeda motornya dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum sempat meninggalkan kafe warung kopi Bang Doni, Doni langsung memanggilnya. Bul, lu mau balik apa kemana dulu? Kalau mau balik, tolong masukin burung gua. Gua lupa masukin tadi, pinta Doni. Saya nggak langsung pulang bang, saya mau nyukur dulu, ucap Gembul. Nyukur? Nyukur di mana? Tanya Doni penasaran. Itu bang, di pangkas rambut Bang Soleh yang ada di samping warung nasi rames, jelas Gembul. Rupanya pangkas rambut yang ingin didatangi Gembul merupakan pangkas rambut langganan Doni. Mendengar itu, Doni pun berniat untuk pergi lebih dulu agar tidak didahului oleh Gembul. Namun sayangnya, posisi Doni tidaklah menguntungkan. Ya, dia belum sempat menyalakan motornya karena sebelumnya dia diajak ngobrol oleh Pak Slamet. Kemudian otak licik Doni pun berjalan. Bul, lu masukin burung gua dulu dah, ntar gua bayarin potong rambutnya ya, ucap Doni berusaha mengelabui Gembul. Loh, emangnya abang mau kemana ya? Tanya Gembul penasaran. Gua ada urusan, tolong ya, lu masukin burung gua dulu di rumah, pinta Doni. Mendapati itu, Gembul nampak jengkel. Saya lagi buru-buru bang, saya mau jalan sama soalnya, ucap Gembul sedikit keberatan. Ya elah Bul, bentaran, pan di rumah dekat sama tempat pangkas, kagak ngabisin waktu 10 menit, pinta Doni sedikit memaksa. Akhirnya Gembul pun menuruti perintah Doni walau dengan sedikit terpaksa. Tak berapa lama setelah Gembul memasukkan burung milik Doni, dia pun sudah hampir tiba di tempat pangkas rambut Mang Soleh. Namun dari kejauhan Gembul melihat Doni yang sedang berdiri di depan pangkas rambut Mang Soleh. Di situ Doni tampak melihat-lihat ke dalam. Rupanya tempat pangkas yang ditujunya tertutup rapat. Tutup Bul pangkas rambutnya, ucap Doni pada Gembul yang baru datang. Loh, Bang Doni ngapain kesini? Katanya ada urusan. Ketahuan abang mau motong rambut juga ya, terus nyuruh saya masukin burung biar nggak keduluan sama saya. Curang, gerutu Gembul. Iya Bul, saut Doni cengengesan. Abang sih main nyelak aja, tutup kan jadinya, gerutu Gembul. Udah kagak ngaruh, kalau emang tutup mah tutup aja, mau lo duluan yang datang juga kagak ngaruh, ucap Doni sewot. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba saja Doni dan Gembul didatangi oleh seorang wanita tua, pemilik warung nasi rames di sebelahnya. Maaf dek, pangkasnya tutup, ujar wanita itu. Iya bu, kira-kira kapan bukanya ya? Tanya Doni penasaran. Wah, saya juga nggak tahu ya. Soalnya dia kalau pulang kampung suka lama baliknya. Mendingan adik-adik ini ke tempat lain. Setahu ibu, di sebelah sana masih ada tempat pangkas rambut, ujar ibu itu sambil menunjukkan arahnya. Ya dah kalau begitu bu, makasih ya bu, saut Doni ramah. Setelah itu, Doni dan Gembul pun berniat untuk pulang. Bang, kenapa nggak nyukur di tempat lain aja ya bang? Kagak Bul, udah cocok sama Mang Soleh. Soalnya kalau nyukur di tempat lain, wah kadang-kadang suka kesel, malah jelek jadinya, jawab Doni. Sama bang, saya juga kalau di tempat lain suka kecewa sama hasilnya, saut Gembul. Kalau lu mah beda, lu pan harus Majapahit, susah nyukur lu mah kudunya bukan dicukur tapi dipahat, ledek Doni. Abang bisa gak sih sehari aja bang gak ngatain saya, ucap Gembul sewot. Aduh, susah banget Bul, mulutku gatel kalau ngeliat muka lu, soalnya muka lu mengandung gelak tawa. Ujar Doni sambil cengengesan. Sementara itu di tempat yang berbeda, tepatnya di daerah Cibatu, Garut, Jawa Barat. Di sebuah rumah sederhana, tampak seorang pria duduk santai di halaman rumahnya. Dia adalah Mang Soleh. Tak lama kemudian, istrinya, Ratna, keluar dari dalam rumah sambil membawa segelas kopi untuk suaminya.
"Kang, ini kopinya Kang," ucap Ratna lembut. Namun, dari raut wajahnya terlihat jelas kegundahan. Mang Soleh pun menyadarinya. Dia tahu istrinya sedang memikirkan sesuatu. "Ai, kamu kenapa?" tanya Mang Soleh penasaran. "Kang, uang belanja teh udah mau habis. Kapan akang atuh kerja lagi? Akang kan udah 2 minggu di rumah terus." Ratna bertanya dengan nada khawatir. "Nggak tahu, akang teh suka males kalau mau berangkat. Perasaan mah berat pisan kalau mau jalan," ungkap Mang Soleh jujur. "Iya, tapi kalau akang nggak kerja-kerja, nanti kita mau makan apa?" Ratna mah malu kalau harus ngutang mulu. Soalnya hutang yang dulu juga belum lunas. Apalagi sebentar lagi akang kan harus bayar kontrakan pangkas. Ratna menambahkan. Mendengar itu, Mang Soleh pun tersadar bahwa dirinya memang sudah terlalu lama libur. Tapi entah kenapa, setiap kali ia hendak berangkat kerja, selalu ada rasa berat yang menahannya. Rasa malas itu seolah mengikat tubuhnya. Meski begitu, mau tak mau ia harus melawan, apalagi ia masih punya 2 anak kecil yang butuh biaya besar. "Ya udah, besok akan berangkat ya," ucap Mang Soleh pada akhirnya. Mang Soleh telah menekuni profesinya sebagai tukang cukur selama hampir 15 tahun. Sejak masih bujangan hingga sekarang. Ia memiliki banyak pelanggan setia, termasuk Doni dan Gembul. Selain sudah 5 tahun membuka usaha di tempatnya sekarang, hasil potongan rambut dari Mang Soleh pun sangat memuaskan, seakan-akan ia bisa membaca keinginan dari para pelanggannya. Namun, setahun belakangan ini, Mang Soleh mengalami hal yang membuat pekerjaannya sering terlambat. Rasa malas yang berlebihan membuatnya enggan berlama-lama bekerja. Ia bahkan sering menutup usahanya untuk pulang kampung. Tayal, banyak pelanggan yang kecewa dan akhirnya beralih ke tukang cukur lain. Kini, tempat pangkas rambut milik Mang Soleh sudah dikenal sering kali tutup. Tapi sayang, Mang Soleh tidak menyadari hal itu. Dia menganggap rasa malasnya hanyalah siklus dari kebosanan karena terlalu lama menjalani rutinitas yang sama. Keesokan harinya, Mang Soleh pun berangkat menuju Bekasi. Saat itu, ia sedang menunggu bus di pinggir jalan sambil menghisap sebatang rokok. Dengan sabar, ia menanti bus yang akan membawanya pergi. Dari raut wajahnya terlihat jelas sebenarnya ia enggan untuk berangkat, namun terpaksa ia lakukan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Tak berapa lama, terlihat lelaki tua lewat di depannya sekonyong-konyong. Lelaki tua itu meminta rokok pada Mang Soleh. Mendapati itu, Mang Soleh pun langsung memberikan sebatang rokok padanya. Ya, selain Mang Soleh memang merupakan sosok yang baik, rupanya lelaki tua itu mengingatkan Mang Soleh pada sosok ayahnya yang telah tiada. Setelah diberikan sebatang rokok, lelaki tua itu berkata pada Mang Soleh, "Kamu mau kemana, Jang?" "Ah, saya mau kerja, Ki. Ke Bekasi," jawab Mang Soleh sambil tersenyum. "Hati-hati, Ajang. Terima kasih rokoknya," ucap lelaki itu dengan wajah yang terlihat cemas sambil berlalu pergi. Mendapati itu, Mang Soleh hanya mengangguk sambil balas tersenyum. Namun, di situ Mang Soleh merasa jika lelaki tua barusan memberikan pesan kepadanya. Entahlah apa maksudnya, atau mungkin hanya pikiran Mang Soleh saja yang terlalu berlebihan. Ya, karena memang setiap kali hendak berangkat kerja, Mang Soleh selalu merasa ada firasat yang tidak enak. Pada akhirnya, bus yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di situ Mang Soleh langsung mencegatnya dan menaiki bus tersebut. Kemudian, di tempat yang berbeda, saat itu Doni sedang berada di gudang berasnya dengan ditemani oleh Radol. "Dol, mulai hari ini lo pegang bisnis beras gua ya.
Masalah pengiriman, masalah pembukuan, lu yang handle dah. Sekarang malu sendirian aja dulu ya. Soalnya pan pesenannya juga baru atu. Nah, kalau pas lagi kagak ada kerjaan, lu baru dah bantu-bantu di kafe ya. Kalau pesanan udah banyak, baru dah lu full di mari ya. Jelas Doni? Iya bang, siap bang. Tapi ngomong-ngomong, berasnya kapan datangnya ya bang? Tanya Radol. Ya kalau kagak besok lusa dah. Nanti dikabarin sama si Ajat. Sama tuh lagi nih. Lu bantu masarin juga ya. Bisa kagak lu? Siap bang. Nanti saya bantu pasarin juga. Jawab Radol sigap. Lu bawa aja sampelnya. Ya barang setengah liter dah. Jangan banyak-banyak dol. Ujar Doni. Siap bang. Nanti kalau berasa datang, saya langsung pasarin. Beres. Timpal Radol. Di situ, Doni juga tak lupa memberitahukan Pak Slamet jika usaha berasnya sudah mulai berjalan. Jadi begitu Pak Slem. Sebelum maghrib, gudangnya tutup. Nah, ntar Pak Slem periksa lagi dah. Udah pada kekunci apa belum? Ntar Pak Slem koordinasinya sama Radol. Soalnya dia yang megang kunci gudangnya. Jelas Doni? Baiklah, jikalau begitu Mas Doni, di malam harinya saya akan kembali memeriksa keadaan gudang beras. Saya akan pastikan jika keadaan gudang benar-benar dalam kondisi aman, niscaya beras yang berada di dalam gudang Mas Doni akan dalam kondisi aman sentosa. Sahut Pak Slamet. Elah, pakai segala aman sentosa. Yaudah, pokoknya tolong jagain gudang beras ya Pak Slem. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Jelas Doni? Di keesokan harinya, seperti biasa, Doni, Gembul dan Jumri nampak sarapan nasi uduk buatan Mbak Jubaida. Bul, umben lo, agak sarapan nasi kuning. Ntar ada yang protes lo, sarapan nasi uduk mulu. Sindir Doni. Apaan sih bang, masih dibahas aja sih bang, gerutu Gembul. Lagian lu, komen begituan aja didengerin. Masalah makan mah urusan kita, dan dengerin kata orang. Lu mau makan batu juga bodo amat kalau emang lu demen. Peduli setan kata orang, ujar Doni. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja muncul Pak Sadeli sambil meringis. Di situ, dirinya nampak menggunakan sarung sambil memeganginya. Tumben tuh aki-aki pakai sarungnya begitu. Kayak bocah baru sunat, tanya Doni sambil cengengesan. Dengan wajah kesakitan, Pak Sadeli berkata, "Aduh Don, onderdil gua kagak beres ini. Kayaknya gua lagi anyang-anyangan dah Don. Baru semalam kagak bisa tidur. Udah bolak-balik terus ke kamar mandi." Bang, anyang-anyangan itu apa ya Pak RT? Tanya Gembul. Anyang-anyangan tuh kencingnya semprit-semprit Bul, jawab Pak Sadeli. Semprit-semprit itu apa lagi ya Pak RT? Terus yang sakit bagian mana? Tanya Gembul lagi yang masih kebingungan. Mendengar itu, Pak Sadeli pun menjadi jengkel. Bagaimana tidak, dirinya yang sedang menahan sakit mendapati pertanyaan-pertanyaan konyol seperti itu. Dah lo Bul, gua tuh kencingnya sedikit-sedikit, seret. Lu mau tahu bagian mana yang sakit? Nih, ini yang sakit. Sentak Pak Sadeli sambil membuka sarungnya dan menunjukkan alat vitalnya. Mendapati itu, Doni dan Gembul pun langsung terkejut. Bujuk buset, sahut Doni terkejut. Apa lu kaget? Jelek amat? Apanya yang jelek? Onderdil abang jelek banget, mana kisut lagi. Suwe banget lu Don. Nanti kalau udah tua, punya lu bakalan lebih jelek dari punya gua. Wek lu, sahut Pak Sadeli jengkel. Astagfirullah Pak RT. Ya Pak, saya udah tahu sekarang, sahut Gembul ciut. Sabar bang, si Gembul pan emang bukan asli sini. Dia mana tahu anyang-anyangan. Celetuk Doni membela Gembul. Bul, daripada lu nanya mulu, mendingan lu obatin gua dah. Lu jampi-jampi kek, atau apaan gitu. Wah agak enak banget ini rasanya. Meriang, pinta Pak Sadeli. Waduh Pak RT, saya nggak bisa Pak RT. Itu kan penyakit medis. Kalau burung Pak RT dipencet setan, baru saya bisa. Tapi kan ini penyakit biasa, ungkap Gembul yang tidak menyanggupi permintaan dari Pak Sadeli. Lagian si abang demen banget minum minuman soda sama minuman-minuman energi, ditambah kopi jalan terus. Ya begitu deh akibatnya. Abang mah kudunya sering-sering minum air putih hangat, ujar Doni menasehati Pak Sadeli. Ya elah Don, gua kayak orang sakit minum air hangat, antah banget rasanya, sahut Pak Sadeli. Susah, aki-aki kalau dibilangin, lawan mulu, pala batu.
timpal Doni sewot. Di tengah obrolan itu, tanpa sengaja pandangan Doni mengarah ke arah para pembeli nasi uduk dagangan Mak Zubaida. Dan salah satu pembelinya adalah Mang Soleh. Mendapati itu, wajah Doni langsung sumringah karena tukang cukur langganannya telah tiba di Bekasi. Lah, Mang Soleh tuh. Wah, gue mau potong rambut ucap Doni yang langsung menghampiri Mang Soleh yang tengah membeli nasi uduk buatan Mak Zubaida. Di situ, Doni pun langsung bertanya kepada Mang Soleh, "Bang, udah buka ya pangkas rambutnya?" "Bang Doni, udah bang," jawab Mang Soleh. "Ya udah, saya mau potong rambut bang. Sekarang ya, kebetulan saya belum mandi nih," ujar Doni bersemangat. "Siap Bang Doni, tapi saya sarapan dulu ya," ucap Mang Soleh sambil tersenyum. "Ya Mang, sarapan aja dulu dah," sahut Doni kemudian. Lalu Doni bersiap-siap untuk memotong rambutnya. Don, mau kemana?" tanya Pak Sedli. "Saya mau potong rambut dulu bang," jawab Doni. "Ya elah Don, masa gue ditinggalin ini? Bagaimana ini urusannya? Gue masih anjang-anjangan. Apaan ini obatnya?" tanya Pak Sadli 15. "Ya elah si abang, udah kasih salep aja, kali aja sembuh," jawab Doni sekenanya. "Salep lagi? Lu kata titit gue korengan apa? Suak lu, awas lu, perpanjang KTP gue bersulit," gerutu Pak Sadli sekaligus mengancam Doni. "Ya elah aki-aki udah tua masih ambegan aja. Ya udah, ntar saya anterin ke klinik. Sekarang abang pulang aja dulu dah, saya mau nyukur." "Ya, si Gembul mana ya?" tanya Doni. "Kayaknya sih dia masuk ke dalam deh tadi," jawab Pak Sedli. "Waduh, saya kudu buru-buru ini, jangan sampai diserobot sama si Gembrot, soalnya dia mau nyukur juga," ucap Doni yang langsung bergegas pergi menuju pangkas rambut milik Mang Soleh. Karena letaknya yang tak jauh dari rumah Doni pun hanya berjalan kaki menuju pangkas rambut langganannya itu. Langkahnya pun dipercepat karena Doni ingin segera sampai di tempat Mang Soleh. Namun setelah sampai, alangkah terkejutnya Doni mendapati Gembul yang tengah duduk di kursi pangkas menunggu Mang Soleh yang sedang menyantap sarapannya. Alhasil, Doni pun merasa jengkel karena telah disalib Gembul saat ingin memotong rambutnya. Samber gledek si babon udah ngejedok aja duluan di mari. Wek, colongan nih gua. Hardik Doni. "Bang Doni, maaf ya, ini Mas Gembul minta duluan. Katanya dia ada perlu," ucap Mang Soleh merasa tak enak hati. "Abang, silakan duduk dulu ya bang, ngantri," ledek Gembul puas. Setelah selesai menyantap sarapannya, Mang Soleh pun langsung melayani Gembul untuk mencukur rambutnya. Mas Gembul mau dicukur gimana?" Doni dengan wajahnya yang cemberut langsung nyeletuk dari belakang. "Gaya cepak ngesot aja Mang, habisin sampingnya, kalau perlu sekalian sama kuping-kupingnya." "Ya jangan atuh, nanti kasepnya hilang kalau nggak ada kupingnya," timpal Mang Soleh sambil tersenyum. Jangan dengerin Mang Soleh, saya potong biasa aja, tipisin sampingnya," jawab Gembul santai. Di situ, saat Mang Soleh tengah mencukur, Gembul menatap tak biasa Mang Soleh dari balik cermin. Ya, Gembul merasakan ada sesuatu yang tak biasa dari diri Mang Soleh. Namun di situ, Gembul tak langsung mengungkapkannya. Setelah selesai mencukur Gembul, kini gantian Doni yang mendapat giliran. Tapi sebelum pulang, Gembul bertanya pada Mang Soleh, "Mang Soleh, nanti tutupnya jam berapa ya?" "Jam 10 malam Mas Gembul." "Ada apa gitu?" tanya Mang Soleh penasaran. "Oh gitu ya, ya udah, nanti jam 10 saya kesini lagi ya, saya ada perlu sama Mang Soleh," ungkap Gembul. "Lah, lu mau ngapain balik lagi kemari? Kurang apa yang dicukur? Lu mau nyukur yang bagian bawah juga ya? Jangan-jangan lu mau nyukur JBT lu juga nih," celetuk Doni sinis. Abang nih kalau ngomong suka sembaranganan. Ya udah Mang Soleh, saya pulang dulu ya, nanti malam saya kesini lagi," ucap Gembul sambil berlalu pergi. Sepeninggal Gembul, Mang Soleh pun bertanya-tanya mau perlu apa Gembul dengan dirinya. "Mas Gembul teh ada perlu apa ya sama saya bang?" "Waduh, saya kagak tahu dah Mang, jangan-jangan dia mau pinjem duit lagi," jawab Doni asal. "Waduh, kebalik atau kalau begitu,
kan bosnya Bang Doni. Masa pinjam duitnya sama saya? Sahut Mang Soleh sambil tersenyum. Ya juga ya, kagak mungkin juga kalau dia mau pinjam duit. Ya udah, ntar saya tanyain sama dia ya Mang, ucap Doni disusul anggukan dari Mang Soleh. Tak lama kemudian, Doni pun selesai dicukur oleh Mang Soleh. Berapa Mang? Tanya Doni. Biasa tuh Mang Doni, 40.000, jawab Mang Soleh. 40.000? Udah naik ya Mang? Biasanya kan cuma 20.000, saut Doni kebingungan. Iya Bang, itu mas sekalian sama Mas Gembul. Kata Mas Gembul, abang yang bayarin, ungkap Mang Soleh yang langsung membuat Doni terkejut. Ucuk, somprak banget si Gembul. Udah gue diselak, dia minta bayarin juga, sambar kledek, sentak Doni saat itu. Setelah Doni selesai dicukur, nampak muncul langganan-langganan Mang Soleh yang lain yang nampak antri di belakang. Ya, serupa dengan Doni, mereka selama ini juga menunggu Mang Soleh membuka pangkas rambutnya. Hari itu, pangkas rambut Mang Soleh ramai didatangi oleh para pelanggannya. Siang harinya, di kafe warung kopi Bang Doni, terlihat Doni yang sedang sibuk di dalam gudang berasnya. Ya, rupanya beras yang dipesan Doni telah datang. Saat itu, Cecep, salah satu anak buah Ajat, mendapat mandat untuk mengantar beras kepada Bang Doni. Bang Doni, ini tanda terimanya. Oh ya, saya juga sekalian nganterin palet kayu buat tatakan berasnya, ungkap Cecep. Oh gitu ya, alhamdulillah, makasih ya Cep. Oh iya, buat palet kayunya harganya berapa ya? Itu kan ada sekitar 10 ya? Tanya Doni. Oh, kalau itu mah kata Ajat gratis. Kebetulan mah di sana banyak. Soalnya kita bikin sendiri, sahut Cecep menjelaskan. Waduh, saya jadi kagak enak nih. Yang bener Cep, ujar Doni seakan tak percaya. Beneran tuh Bang, ini saya dipesenin sama Ajat, katanya begitu. Soalnya mah palet ini penting, biar beras gak langsung kena lantai. Nanti kalau kena lantai bisa nggak bagus sama berasnya, jelas Cecep. Ya udah dah, bilangin ya sama si Ajat, makasih. Ya udah nih, bakal Cecep bakal beli rokok, ujar Doni sambil menyerahkan beberapa lembar uang pecahan 50 ribuan. Mendapati itu, Cecep langsung menolaknya. Aduh jangan Bang, saya nggak enak sama Ajat. Udah ambil aja, kagak ngapa-ngapain ini mah. Saya mah kagak mau kalau Cecep kagak terima. Nanti kalau Cecep kagak terima, kagak bakalan saya bukain gerbang. Ancam Doni. Mendapati itu, dengan terpaksa Cecep pun menerima pemberian Doni tersebut. Kalau begitu, saya jalan dulu ya Bang Doni. Kebetulan saya mau antar ke tempat lain juga. Hari ini ada 3 tempat, ungkap Cecep. Yaudah, hati-hati ya Cep. Salam buat Bos Ajat, saut Doni sambil tersenyum. Di malam harinya, terlihat Gembul datang seorang diri ke pangkas rambut milik Mang Soleh dengan sepeda motornya. Assalamualaikum, salam Gembul. Waalaikumsalam, sahut Mang Soleh. Udah tutup ya Mang? Tanya Gembul. Udah Mas Gembul, baru aja, jawab Mang Soleh. Kemudian Mang Soleh pun mempersilahkan Gembul untuk masuk ke dalam pangkasnya. Setelah di dalam, Mang Soleh pun bertanya maksud Gembul menemuinya malam itu. Maaf Mas Gembul, kalau boleh tahu sebenarnya teh ada apa ya mau ketemu saya? Tanya Mang Soleh penasaran. Mendapati pertanyaan itu, Gembul tak langsung menjawab, melainkan dia nampak melihat-lihat setiap sudut ruangan di dalam pangkas rambut tersebut. Jadi gini Mang, tadi pas saya lagi dicukur sama Mang Soleh, saya ngerasain hawa yang gak enak. Sekarang saya mau tanya sama Mamang, apa Mamang suka mimpi buruk? Ayah didatangi sama setan atau dikejar-kejar sama makhluk halus? Tanya Gembul. Mendengar itu, Mang Soleh nampak tersentak. Bagaimana tidak, rupanya dia memang selalu bermimpi buruk selama ini. Iya Mas Gembul bener, saya teh sering mimpi buruk. Saya sering mimpi dikejar-kejar jurig. Mana jurignya? Menisram Mas Gembul. Tapi kok Mas Gembul bisa tahu ya? Tanya Mang Soleh keheranan. Bener berarti dugaan saya. Kalau Mang Soleh udah diguna-guna sama orang, tapi Mang Solehnya nggak berasa.
Kalau boleh saya tahu, Bang Soleh lagi ada masalah apa sama orang lain? Tanya Gembul. "Ah, apa iya Mas Gembul? Saya mah nggak ngerasa apa-apa. Saya pikir juga mah cuma mimpi. Lagian siapa atuh yang mau ngerjain saya? Saya mah perasaan nggak pernah punya urusan sama orang." Tanya Bang Soleh kebingungan. Oh, kalau bukan masalah pribadi, kayaknya sih masalah persaingan bisnis, Mang. Nah, usaha Bang Soleh gimana? Lancar apa enggak? Tanya Gembul lagi. Kalau usaha mah lancar-lancar aja Mas Gembul. Setiap saya buka insya Allah pasti ada aja yang nyukur. Cuma masalahnya saya sekarang tuh aduh gak tahu kenapa ya. Kayak bosan gitu. Perasaan mau pulang aja bawaannya. Terus kalau mau berangkat lagi kayak males banget. Badan juga pada lemas. Bawaannya mah mau di kampung terus. Ungkap Mang Soleh panjang lebar. Mendengar itu, Gembul nampak menemui titik temu. Oh, berarti kalau saya tebak, ini masalah persaingan bisnis, Mang. Mang Soleh dibuat males untuk buka usahanya. Ya udah, sekarang Mang Soleh mau apa enggak saya obatin? Tanya Gembul mencoba menawarkan bantuan pada Mang Soleh. Namun, di tengah-tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja, "Hayo lo, ketahuan." "Lagi ngapain lo?" Doni datang dan mengagetkan mereka berdua. "Astagfirullah, abang ini kayak anak kecil aja. Ngapain sih bang pakai ngaget-ngagetin begitu?" ujar Gembul jengkel. "Lagian lo kemari diam-diam aja. Emang ada apa sih Bul? Lo ada perlu apa sih sama Mang Soleh? Lu minta diajarin bahasa Sunda ya sama dia, biar kalau lo ngobrol sama Ais bisa lancar bahasa lo." Udah ketebak," ujar Doni. Abang ini ngeselin. Udah ngeselin, saya tahu lagi. Ini Mang Soleh kena guna-guna bang. Saya mau nyembuhin. Ungkap Gembul menjelaskan. "Guna-guna? Apa bener Mang?" tanya Doni pada Mang Soleh. "Iya Bang Doni, kata Mas Gembul mah begitu." Saya jadi takut ini," saut Mang Soleh cemas. Bul, mending lu ngobatin Mang Solehnya di rumah aja Bul, di belakang. Kan enak, lega, sepi lagi. Kalau di sini mah kagak enak. Soalnya di pinggir jalan begini, ntar diliatin orang lagi," ucap Doni memberikan saran. "Gimana Mang Soleh? Mau apa enggak saya obatin di rumah?" tanya Gembul. Mau Mas, jawab Mang Soleh sambil mengangguk. Akhirnya, ketiganya pun pergi menuju kediaman Doni yang letaknya tak jauh dari situ. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. 3 gelas kopi hitam sudah disiapkan oleh Gembul dan mereka pun berkumpul di belakang rumah Doni. Di sana terdapat kamar Gembul dan Jumri, sementara tepat di depannya ada beranda cukup luas yang menghadap ke arah samping. Rumah Doni sendiri bergaya bangunan lama, berdinding kokoh dengan atap genteng merah yang mulai memudar. Meski sederhana dan tidak mengikuti gaya rumah modern, rumah itu memiliki lahan yang cukup luas. Halamannya mengitari hampir seluruh isi rumah, ditumbuhi beberapa pohon belimbing dan pohon mangga yang membuat suasana terasa teduh. Udara malam terasa segar, dan tempat itu memang pas untuk sekedar mengobrol atau berkumpul bersama. Mendapat itu, Mang Soleh nampak segan dan tak enak hati. "Aduh, saya jadi gak enak ini. Udah nolongin saya, dibikinin kopi lagi. Terima kasih Bang Doni. Terima kasih Mas Gembul," ucap Mang Soleh sungkan. "Santai aja Mang Soleh. Jarang-jarang Mang Soleh main ke rumah saya," saut Doni. Tak lama kemudian, Jumri pun datang sambil membawa tentengan berupa martabak telur dan manis. "Nah, ini dorongannya Mang. Kalau ngopi kagak dicemilan kurang mantep." "Makasih ya Jum. Oh iya, berapa duit martabaknya?" ucap Doni bertanya pada Jumri. Ya, rupanya saat ingin ke rumah, Doni sempat menitip pada Jumri agar dibelikan martabak. 60.000 bang, jawab Jumri. Di situ, Doni langsung memberikan uang pecahan 100 ribuan pada Jumri. "Kaliannya ambil aja," ujar Doni. "Makasih ya bang. Oh ya bang, ngomong-ngomong, ada acara apa ya bang?" tanya Jumri penasaran. "Ini Jum, Mang Soleh ada yang ngerjain. Dia kena guna-guna. Nah, sekarang si Gembul mau nyembuhin dia nih," ungkap Doni disusul anggukan dari Jumri. "Ya udah, kalau gitu saya masuk dulu ya bang, mau bersih-bersih," saut Jumri. Kemudian,
Gembul pun menyuruh agar Mang Soleh duduk membelakanginya. Ya, Gembul segera mulai mengobati Mang Soleh. Mang, ini plastik. Takutnya Mang Soleh mual, pengen muntah, ucap Gembul. Mang Soleh langsung meraih plastik itu dan duduk di depan Gembul. Lalu Gembul mulai berkonsentrasi dan membaca doa-doa ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Sedangkan Doni hanya memperhatikan sambil menghisap batang rokok miliknya dengan hikmat. Pada awalnya, Mang Soleh masih dalam keadaan tenang-tenang saja hingga tiba-tiba wajahnya sedikit berubah. Butiran-butiran keringat mulai keluar dari pori-pori di wajahnya. Ya, Mang Soleh nampak merasakan sesuatu di perutnya. Mang Soleh merasakan sakit dan mual yang luar biasa sehingga dia tak tahan dan langsung memuntahkannya. Untungnya plastik sudah berada di tangannya sehingga muntahannya itu tidak berceceran di lantai. Namun itu belum selesai. Gembul nampak masih melafalkan doa-doa di mulutnya sambil mengusap punggung Mang Soleh. Mang Soleh nampak kesakitan, namun dia berusaha untuk menahannya. Ya, rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tayal, Mang Soleh sampai memuntahkan isi perutnya berkali-kali. Akibatnya dia pun nampak lemas dan kelelahan. Akhirnya Gembul mengusap punggung Mang Soleh untuk yang terakhir kalinya dan berkata, "Alhamdulillah, selesai." Di situ Gembul juga nampak kelelahan. Ya, seperti biasanya jika mengobati orang, Gembul akan menggunakan energi yang cukup banyak dan melelahkan. Setelahnya, Mang Soleh langsung bertanya pada Gembul dengan wajah yang lusuh, "Mas Gembul, saya kenapa? Ini perut saya sakit banget. Saya belum pernah ngerasain sakit kayak begini. Apa sekarang saya udah aman?" tanya Mang Soleh cemas. Aman Mang, sekarang Mang Soleh istirahat dulu aja, tenang aja. Yang gangguin Mang Soleh sudah saya hilangkan, jawab Gembul. Udah Mang Soleh ngopi dulu, nanyanya ntar aja. Tapi itu muntahannya jangan pegangin aja Mang, buang dulu gih. Noh, tempat sampahnya di samping pagar, ujar Doni sambil menunjuk tong sampah miliknya. Setelah beberapa saat, keadaan Mang Soleh dan Gembul pun kembali pulih. Sambil menikmati kopi dan cemilan martabak, mereka langsung membicarakan mengenai hal yang dialami Mang Soleh barusan. Mang Soleh, makan dulu martabaknya. Tadi pan muntahnya banyak, pasti lapar lagi, ujar Doni. Iya Bang Doni, tadi siang saya makan daun singkong, makanya muntah saya hijau semua. Kalau nggak percaya, lihat aja itu di tempat sampah, sahut Mang Soleh yang langsung membuat wajah Doni berubah pucat. Elah Mang, lah ngapain ngomongin muntahan? Saya kan jadi enak dengernya, ucap Doni ikutan mual. Maaf Bang Doni, ini saya makan ya martabaknya, ujar Mang Soleh yang langsung melahap martabak di depannya. Setelahnya, Gembul pun menjelaskan pada Mang Soleh apa yang sebenarnya menimpa dia. Mang Soleh itu diguna-gunanya lewat makanan, bukan lewat media lain. Soalnya tadi saya periksa di tempat panggus Mang Soleh, saya nggak nemuin apa-apa, jelas Gembul. Mendengar itu, Doni pun langsung merespon ucapan Gembul. Makanan? Lah, Mang Soleh kan sering sarapan nasi uduk buatan emak, Bul. Masa lu nyangkain Mang Soleh diguna-guna sama emak? Matan lu. Gua nggak nyangka sama lu, Bul. Emak selama ini udah baik sama lu. Ngapa lu nyangkain emak gua yang guna-guna Mang Soleh? Tanya Doni emosi. Mendengar itu, Gembul langsung menatap Doni dengan tatapan jengkel. Astagfirullahaladzim Bang, siapa yang nuduh emas sih Bang? Saya cuma ngomong makanan doang. Abang nyari cocok kemana-mana. Lagian Mang Soleh kan gak cuma makan nasi uduk buatan emak doang, dia juga makan di tempat lain. Lama-lama abang saya bacain Yasin juga nih, ancam Gembul gergetan. Iya Bang, masa iya Mak Jubaida guna-gunain saya? Ya gak mungkin atuh, sahut Mang Soleh memberi pengertian. Begitu, ya syukur dah kalau begitu. Udah kaget aja, mak gua dituduh yang kagak-kagak, timpal Doni lega. Orang kalau ngomong ya dipikir dulu Bang. Mana mungkin saya nuduh mak udah baik sama saya juga udah dianggap anak sendiri. Masa iya saya nuduh mak? Bang Doni ngeselin banget, gerutu Gembul yang masih nampak jengkel.
Ya iya maaf. Lo begitu aja ngambek. Nah, emangnya Bang Soleh kalau makan suka beli di mana? Atau suka ada yang ngasih makanan apa? Tanya Doni pada Bang Soleh. Saya mah kalau makan belinya di warung nasi rames di samping pangkas. Saya nggak suka beli di mana-mana. Tapi masa iya si ibu nasi rames guna-gunain saya? Perasaan mau hubungan kita baik-baik aja. Lagian apa untungnya dia guna-gunain saya? Ungkap Bang Soleh. Ya udah, gak usah diperpanjang Mang. Yang penting Bang Soleh sekarang sudah tidak ada yang gangguin lagi. Saya juga udah bikin pagar pelindung gaib buat Bang Soleh. Asal Bang Soleh jangan sampai ninggali sholat aja, insya Allah aman. Ujar Gembul. Akhirnya pengobatan Bang Soleh berjalan dengan lancar. Di situ tak henti-hentinya Bang Soleh mengucapkan rasa terima kasih pada Gembul dan Doni. Bang Soleh bersyukur jika dirinya bisa ditolong oleh mereka berdua. Keesokan harinya, Doni terlihat di gudang berasnya sedang menelpon seseorang. Ya, rupanya saat itu Doni sedang menelpon Gomang membahas mengenai pengiriman berasnya. Assalamualaikum, Gomang. Salam Doni. Daun salam dikerogotin Rini. Waalaikumsalam Bang Doni, saut Gomang dari balik teleponnya. Emang, ini beras sudah ada. Gua kirim nih hari apa besok nih? Terus berapa banyak mau dikirim? Tanya Doni. Sekarang juga boleh Bang. Kebetulan beras kita emang tinggal dikit. Kirim aja 7 karung ukuran sekintal ya Bang. Biar cukup bakal seminggu. Nanti kalau tinggal dikit saya hubungin abang lagi. Ucap Gomang. Oke siap. Ntar gue suruh anak buah gue ngirim ya. Ya udah, gue siapin dulu. Ujar Doni lagi. Iya Bang, saya juga makasih udah dikirimin beras. Saut Gomang sambil tertawa. Setelah selesai berbicara dengan Gomang, Doni pun langsung menutup teleponnya dan langsung memanggil Radol. Dol, nyari lo kirim beras 7 karung. Nah, untuk mobil bak udah gue sediain. Tapi bener Pan, lu bisa bawa mobil? Apa mau ditemenin sama si Sindu? Tanya Doni. Gak usah Bang, aman. Saya dulu suka bawa angkot. Saya juga pernah bawa mobil material. Abang tenang aja dah. Cuma satu sih masalahnya. SIM saya mati Bang. Ucap Radol sambil cengesan. Dah, apa lu kagak ngomong? Tahu begitu gue suruh bikin SIM dulu lu. Lu gimana sih Dol? Gerutu Doni. Gak apa-apa Bang, besok ya saya bikin SIM dah. Saut Radol. Beneran ya kagak apa-apa. Lu kalau ada masalah di jalan langsung telepon gua. Jangan lupa, lu lewat tol Cikunir, lewat tol Lingkar Luar, keluarnya di Lebak Bulus. Pokoknya lu liatin map ya. Dah, udah gua kirim tuh seloknya ke lu. Hati-hati lu. Ujar Doni khawatir. Siap abangku. Ngomong-ngomong, abang beli mobil baru apa second nih? Udah ada aja di sini. Kapan datangnya? Tanya Radol penasaran. Bukan, ini punya Baba Maun. Gue nyewa sebulan. Dia sih pengennya dijual, soalnya kata dia kagak kepake di rumah, ngejogrok aja. Tapi kata gue ntar aja dah, kalau usaha beras gue udah stabil, baru gue bayarin. Ya kalau gue periksa-periksa mah, masih enak mesinnya, bodinya juga masih mulus. Ungkap Doni. Oh gitu ya Bang. Oh iya, ini Bang, daftar pesanan beras. Abang kan kemarin nyuruh saya buat nasarin beras kita. Ujar Radol sambil menyerahkan sebuah kertas berisi daftar pesanan beras. Di situ, Doni nampak senang melihat daftar yang begitu banyak untuk pemesanan berasnya. Waduh, banyak banget ini pesanannya Dol. Siapa aja yang mau beli? Tanya Doni penasaran. Ada warteg Bang, ada tukang nasi goreng, toko Madura, toko sembako, macem-macem Bang. Jelas Radol. Mantep, tenang aja. Abis bulan, lo bakalan dapet bonus. Ucap Doni tersenyum. Mendengar itu, wajah Radol langsung berubah. Bang, itu bukan saya yang dapetin, itu Pak Slem. Jadi bonusnya kasih dia aja ya Bang. Kalau saya yang penting berasa Bang laku. Saut Radol menjelaskan. Lah, si Slem, wah gak nyangka, canggih juga dia ya. Emang cocok kayaknya dia jadi marketing. Soalnya dia ngomong gak kuat. Ya udah dah, ntar dia gua kasih bonus. Ujar Doni. Beberapa hari kemudian, keadaan Mang Soleh pun sudah kembali normal. Tak ada lagi perasaan gundah dalam dirinya. Kini, ia mulai bersemangat kembali untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Begitu, di saat Mang Soleh sedang menyapu di depan pangkas rambutnya,
Dia melihat warung nasi rames yang berada di samping masih tutup, padahal biasanya warung itu sudah buka sejak pagi hingga siang hari pun warung tersebut tetap tertutup rapat. Sebenarnya, Mang Soleh tidak lagi berniat membeli nasi di warung itu sejak diberitahu oleh Gembul bahwa dirinya pernah diguna-guna lewat makanan. Dia lebih memilih membeli nasi di tempat lain. Namun, rasa penasaran muncul. Kenapa warung nasi rames itu tiba-tiba tidak buka? Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan Bulia, pemilik kontrakan tempat warung nasi rames itu berdiri. Kebetulan Bulia juga adalah pemilik bangunan yang disewa Mang Soleh untuk membuka pangkas rambutnya. Karena itu hubungan mereka sudah cukup akrab. Bu, maaf mau nanya, ini warungnya tutup ya? Pulang kampung? Tanya Mang Soleh penasaran. Iya Mang, katanya sih menantunya sakit keras. Kemarin dia pamitan mau pulang kampung, bawa menantunya berobat, jawab Bulia. Menantunya? Bukan yang cewek itu anaknya yang suka bantuin dia? Tanya Mang Soleh lagi. Yang cewek memang anaknya. Nah, menantunya itu tukang cukur, sama kayak kamu. Dibukanya di gang sana, tuh gak jauh dari sini. Jelas Bulia. Oh, jadi tukang pangkas yang di sana itu menantunya. Kok saya nggak tahu ya? Soalnya dia nggak pernah datang ke sini. Ucap Mang Soleh keheranan. Iya, kan makanannya selalu diantar sama istrinya. Tapi saya juga kurang paham sih Mang Soleh. Ya udah ya, saya mau ke warung, ujar Bulia sambil berlalu pergi. Mang Soleh hanya mengangguk. Dari obrolan itu, barulah ia tahu bahwa pemilik warung nasi rames di samping ternyata memiliki menantu yang juga seorang tukang cukur sama seperti dirinya. Hal itu membuat Mang Soleh merasa yakin jika ibu pemilik nasi rameslah yang telah mengguna-gunainya. Namun terlepas dari itu semua, Mang Soleh tak ingin memperpanjang. Ya, dia sudah ikhlas menerimanya. Malahan dalam hati Mang Soleh mendoakan agar keluarga ibu pemilik nasi rames dalam keadaan baik-baik saja. Selesai. Wow, luar biasa. Gembul ini keren nih Gembul ya. Gak pakai diminta ya kan. Gak minta apa-apa, dia benar-benar tulus bantuin orang. Begitu ngelihat, dia kan kalau lagi dicukur mah ada cermin tuh. Nah dia ngeliat tuh, ada yang gak bener tuh sama Mang Soleh. Udah langsung, Mang besok ntar malam datang ke rumah saya. Langsung dia lagi yang datang. Di sini sosok Gembul luar biasa, dan juga yang pastinya Doni juga luar biasa ya. Dia langsung ngajak ke tempatnya aja karena lebih luas. Disediain kopi, disediain martabak. Wah kan main, menang banyak nih Mang Soleh nih. Dan ternyata pelakunya, tapi ini hanya dugaan kalau menurut saya, itu pelakunya adalah pemilik warung nasi rames di sebelahnya, yang ternyata menantunya itu buka pangkas rambut juga, yang dia sempat nunjukin tuh sama Doni di awal. Sebenarnya udah ngasih clue ya Mas Dani SBR-nya di awal tuh, di situ tuh kalau mau cukur, ini yang punya Mang Solehnya lagi pulang kampung, di sana aja cukurnya. Dia nunjukin ke tempat menantunya buka tempat cukur, tapi Doni nggak mau karena udah biasa. Jadi emang gitu ya. Kayak saya nih kalau datang juga sama, ada beberapa tukang pangkas, pasti saya udah biasa sama yang satu, ya udah tuh sama yang satu aja, karena bukan karena bagus atau jelek, dia udah satu udah terbiasa, jadi kayak udah cocok aja, nggak perlu banyak omong, langsung dicukur cocok gitu aja ya. Dan sekali lagi di sini Pak Sadeli dengan kerendemannya langsung aja dia ngeliatin onderdilnya si Doni sampai kaget ya kan, jelek banget kan. Udah tua ya kan, ada aja. Tapi inilah dalam kisah Bang Doni di sini juga ada gomang walaupun sebentar, dan juga bisnis berasnya Doni mulai jalan, dan ternyata pas Len diem ngeselin begitu, ternyata dia dalam marketing yang cukup lihai ya, karena banyak ngomong sih ya. Orang kisahnya keren banget. Terima kasih buat Mas Dani SBR atas kisah warung kopi Bang Doninya. Ditunggu lagi untuk lanjutannya minggu depan, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme.
Buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.